Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darut Taqwa yang bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan juga karunia-Nya. Yang dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang sudah selesai kita laksanakan, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian di pagi hari ini. Oleh karenanya kita berdoa, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, limpahan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Hadirin jamaah Masjid Darut Taqwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kajian kita di pagi hari ini kita akan sedikit membahas ayat yang ada dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat insyaallah kita akan membahas sedikit dari mulai ayat 139 sampai 148. 139 sampai 148. Ada 9 ayat. Tapi ayatnya relatif ringkas-ringkas. Jadi di sini hanya 6 baris saja. 6 baris. Baik hadirin jamaah Masjid Darut Taqwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 148 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita sosok salah seorang utusan Allah yang istimewa. Sosok ini sudah sering kita dengar. Sosok ini sudah kita kenal dari mungkin ketika kita masih kecil. Sosok yang kita maksud dalam pembahasan kali ini adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Tentu banyak di antara kita yang sudah kenal ya Pak. Kalau ditanya apa yang paling kita ingat Pak terkait kisah Nabi Yunus, apa yang paling kita ingat dari kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus yang mana Pak?
Nabi yang pernah ditelan oleh ikan, ya Pak. Nabi yang pernah ditelan oleh ikan, Nabi Yunus alaihissalam. Ini kisahnya yang paling populer adalah tentang bagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Nah, mungkin saja bahwa ketika orang mengingat kembali kisah Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana kemudian beliau ditelan oleh ikan, hidup di dalam perut ikan untuk beberapa saat, itu semuanya merupakan bagian daripada, mungkin kita bisa katakan, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemungkinan, ya, para ulama juga menyebutkan, ada beberapa orang yang berpikir tentang derajat Nabi Yunus, seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan ujian, sekaligus mungkin ujian ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Bagaimana bisa, ya, seorang nabi mendapatkan ujian seperti ini, seakan-akan beliau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa jadi kemudian ada orang yang menilai derajat Nabi Yunus ini adalah sebagai sosok nabi yang berbeda, mungkin di bawah dari nabi-nabi dan rasul yang lain. Ada anggapan-anggapan seperti itu, ya. Oleh karenanya para ulama sudah menjelaskan juga bagaimana menepis anggapan seperti ini. Para ulama juga menjelaskan kedudukan istimewa yang dimiliki oleh Nabi Yunus. Bahkan penjelasan tentang kedudukan Nabi Yunus yang istimewa ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya misalkan di dalam surat ini, di dalam surat As-Saffat 139, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kisah Nabi Yunus alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan firman-Nya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna yunusa laminal mursalin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Yunus laminal mursalin, termasuk kepada rasul yang kami utus. Jadi derajatnya Nabi Yunus ini adalah seorang rasul. Dan kita, ya, sudah tahu bahwasanya ada perbedaan antara nabi dengan rasul, ya Pak. Nabi dan rasul itu berbeda. Semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Bahkan di dalam beberapa keterangan disebutkan jumlah nabi itu secara keseluruhan, Pak. Jumlah nabi secara keseluruhan sebagaimana pernah kita sebutkan ada berapa, Pak? 124.000. Jumlah nabi secara keseluruhan ada keterangan yang menyebutkan ada 124.000. Sementara jumlah rasul, ya, ada keterangan yang menyebutkan 313, ada yang menyebutkan 314, ada yang menyebutkan 315, angka sekitar itu, antara 313 sampai 315. Jadi dari 124.000 nabi yang Allah jadikan sebagai rasul adalah 300 lebih saja, 300 sekian belas. Maka ini adalah sosok yang istimewa. Sosok yang menjadi rasul ini sosok yang istimewa. Dan Nabi Yunus alaihi salam, ya,
Di balik kisah-kisahnya yang kita dengar ini adalah seorang Rasul, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran dengan nama beliau. Ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Yunus alaihissalam. Makanya di sini sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang Nabi Yunus alaihissalam, Allah jelaskan terlebih dahulu kedudukannya, bahwasanya beliau sosok istimewa. Di balik kisah, terlepas dari kisah yang beliau alami, beliau Nabi Yunus adalah sosok yang istimewa karena beliau, kata Allah, laminal mursalin, termasuk rasul kami, termasuk orang yang kami utus. Nabi Yunus di dalam Al-Quran disebut dalam 3 nama, Pak. Nama yang paling familiar, yang paling populer adalah Nabi Yunus. Tapi di dalam Al-Quran juga Nabi Yunus disebut sebagai Dhunnun. Nun itu nama ikan. Jadi Dhunnun itu orang yang ada dalam kisah ikan. Begitu juga Shahibul Hud, Hud juga ikan. Jadi Shahibul Hud itu orang yang ada dalam kisah ikan tadi, ditelan ikan. Maka ini adalah 3 nama yang ada di dalam Al-Quran untuk menyebut Nabi Yunus alaihissalam. Ya, jadi disebutkan banyak, ada nama surat, ya, ada nama beliau langsung, dan ada panggilan-panggilan lain dari Allah untuk beliau. Nabi Yunus ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah kota. Kotanya bernama Ninawa. Ninawa ini ibu kota dari sebuah kerajaan yang namanya Assyria. Kalau sekarang kerajaan ini ada di wilayah Mosul, negaranya Irak. Kalau zaman sekarang ada di Irak. Jadi Nabi Yunus alaihissalam diutus kepada kaum yang di zaman sekarang itu terletak di negara Irak. Dulu namanya adalah kota Ninawa, ya, yang menjadi ibu kota dari kebudayaan dan juga kerajaan Assyria. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna Yunus laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus termasuk rasul yang kami utus. Ingatlah, abaqa ilal fulkil mashhur, ingatlah ketika Nabi Yunus, kata Allah, abaqa itu pergi tanpa izin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisahnya. Abaqa, ingatlah ketika Yunus alaihi salam abaqa, pergi tanpa izin, melarikan diri, lari ilal fulkil mashhun, menuju kapal yang penuh dengan muatan. Allah sebutkan perginya Nabi Yunus ini adalah tanpa izin dari Allah, melarikan diri. Kenapa bisa? Kenapa Nabi Yunus lari? Kenapa Nabi Yunus pergi tanpa izin? Kenapa Nabi Yunus melarikan diri? Dalam surah yang lain Allah menceritakan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban, dan Zunnun ketika ia pergi dalam keadaan marah, pergi dalam keadaan kesal. Kenapa kesal? Nah, ini kisahnya. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah tadi kepada negeri Ninawa, ya, kota Ninawa, kemudian mendakwahi kaumnya. Kaumnya ketika itu ada yang kafir, ada yang musyrik, itu jauh dari Allah. Maka Nabi Yunus alaihissalam mendakwahi kaumnya untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tapi apa yang dialami oleh Nabi Yunus itu adalah sama seperti yang dialami oleh nabi-nabi yang lain ketika mendakwahi kaumnya. Apakah langsung diterima? Tidak.
didakwahi ya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang persuasif ya, dengan halus, ajakan-ajakan halus tidak mempan. Gak ada yang mau nerima, tidak ada yang mau beriman. Mereka mengabaikan dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam. Maka ketika jalur lembut sudah ditempuh, cara halus sudah dilaksanakan, ajakan-ajakan persuasif sudah dilakukan, tapi semuanya belum membuahkan hasil, Nabi Yunus ganti metode. Apa metode yang beliau ambil? Beliau berikan shock terapi, ancaman. Kata beliau kepada kaumnya, jika kalian tidak mau juga beriman kepada Allah, tidak mau juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, siap-siap 3 hari ke depan, kata beliau, 3 hari ke depan dari mulai hari ini, jika kalian tidak mau beriman kepada Allah, siap-siap 3 hari ke depan Allah akan turunkan azabnya kepada kalian. Dari asalnya persuasi, lembut, halus, gak mempan, ganti metode, berikan ancaman. Jika gak mau beriman juga, siap-siap 3 hari lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan azabnya kepada kalian. Mempan tidak? Sama aja. Itulah dakwah. Memang gak bisa sekaligus. Zaman sekarang juga belum, harus perlahan ngajak orang, nasihati keluarga. Memang seperti itu tabiat dakwah itu. Ya, tidak langsung berhasil. Ada proses, ada tenaga, ada pikiran yang dicurahkan. Dan ini pun yang dialami oleh Nabi Yunus, sudah pakai berbagai cara, dari mulai cara halus sampai cara ancaman gitu. 3 hari ke depan jika nggak mau beriman juga, siap-siap datang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaumnya masih acuh saja, kaumnya masih cuek saja. Akhirnya apa? Karena kesal, marah melihat sikap perlakuan dari kaumnya, Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kaumnya, meninggalkan kota tersebut tanpa izin dari Allah. Sebagian ulama menyebutkan tanpa istikharah terlebih dahulu, tanpa meminta petunjuk dulu dari Allah, langsung pergi karena kesal. Idhaba mughadiban, pergi dalam keadaan marah, pergi dalam keadaan kesal, ya, kaumnya tidak nurut gitu ya. Maka kata Allah, fadhanna allan naqdiru alaihi, Yunus mengira kami tidak akan mempersulit hidupnya, mempersulit urusannya setelah ini. Jadi pikirannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin, Allah tidak akan menghukumnya. Ibaratnya seperti itu. Fadhanna allan naqdiru alaihi, Yunus mengira tindakannya tersebut tidak akan menyebabkan kami menyusahkan hidupnya, mempersulit kehidupannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, begitu Nabi Yunus pergi, ya, berikan teguran. Allah berikan teguran. Ya, atau bahasa lainnya mungkin bisa juga kita katakan berikan hukuman. Dan sebagaimana kita tahu, ya, kalau nggak salah pernah kita bahas juga dalam hadis Nabi SAW, hukuman itu tidak selamanya berkonotasi negatif, Pak. Karena dalam hadis Nabi SAW kata beliau, innallaha idza arada bi 'abdin khaira ajjala 'uqubatahu fid dunya. Innallaha idza arada bi 'abdin khaira ajjala 'uqubata dhanbihi fid dunya. Sesungguhnya Allah ketika menghendaki kebaikan untuk seorang hamba-Nya, bahasa lain
ijabat. Jika Allah sayang terhadap seorang hamba, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah segerakan hukuman atas kesalahan-kesalahannya Allah berikan di dunia. Yang namanya manusia kan semuanya melakukan kesalahannya. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Nah, orang yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, kesalahan-kesalahan tersebut hukumannya Allah berikan di dunia. Sehingga nanti begitu datang ke akhirat, bertemu dengan Allah, sudah terbebas dari kesalahan-kesalahan tersebut, karena hukumannya sudah diberikan di dunia. Nah, hadis ini ada asbabul wurudnya, ada latar belakang kisah yang menyebabkan Nabi SAW menyebutkan hadis tersebut. Diceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi SAW sedang jalan di salah satu sudut di kota Madinah. Di tengah jalan ternyata berpapasan dengan seorang wanita. Maka sahabat ini kenal dengan wanita tersebut. Kemudian dari mulai kejauhan terus dipandangi sampai dekat gitu ya, dan sampai lewat pun dipandangi. Badan mengarah ke depan sambil jalan, tapi tatapan wajah dia arahkan ke belakang. Jalan tapi sambil melihat ke belakang. Kira-kira apa yang terjadi Pak kalau jalan seperti itu? Nabrak ya. Dan ini pun yang terjadi kepada sahabat tadi. Jalan tapi wajahnya ke belakang gitu ya, melihat ke belakang, akhirnya nabrak tembok, berdarah wajahnya. Maka kata sahabat tadi, dia menyadari, saya salah. Maka kata dia, demi Allah, saya tidak akan membersihkan darah di wajah saya sampai saya melaporkannya kepada Nabi SAW. Berangkatlah sahabat tadi menemui Nabi SAW, kemudian menceritakan apa yang beliau alami. Kira-kira apa jawaban Nabi? Apakah kata Nabi, makanya kalau jalan lihat-lihat? Nah, Nabi tidak seperti itu. Nabi Masya Allah, jawabannya di luar dugaan. Kata Nabi SAW, anta rajulun aradallahu bika khairah. Engkau adalah sosok orang yang Allah menginginkan kebaikan untukmu. Engkau adalah sosok orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ada orang melakukan maksiat tapi disayang oleh Allah? Ya. Tandanya itu tadi, innallaha idza arada bi amrin khairan ajala uqubatan dan bihi lahu fid dunya. Tadi sahabat kan sudah melakukan kesalahan, memandang wanita yang bukan mahram dari mulai jauh dekat sampai sudah lewat pun terus dipandangi. Ini kesalahan, ini dosa. Dan kesalahan ini langsung Allah berikan hukumannya di tempat, kontan oleh Allah dibalas. Dengan cara apa? Dibuat wajahnya nabrak tembok sampai berdarah. Ini hukumannya. Berarti apa? Karena Allah sudah menghukumnya di dunia, di akhirat dia terbebas. Nah ini ya. Sementara kata Nabi melanjutkan, Nabi SAW melanjutkan, wa idza aradallahu bi amrin syarra, ketika Allah tidak menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, ya, Allah tidak sayang, hamba tersebut tidak disayang oleh Allah, amsaka, ya, Allah tahan, Allah tunda hukumannya hatta yuwaffa biha yaumil qiyamah, sampai Allah berikan hukumannya nanti kelak di akhirat pada hari kiamat. Justru kalau kita banyak masalah, pusing gitu ya, sakit, itu merupakan bagian daripada nikmat.
Dan Nabi Yunus pun tadi melakukan kesalahan, pergi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kaumnya. Maka Allah berikan, Allah berikan apa yang menjadi hukuman Nabi Yunus ini bukan dalam rangka merendahkan Nabi Yunus, tetapi tadi bentuk kasih sayangnya Allah. Kesalahan langsung dibayar di dunia agar di akhirat terbebas. Ya. Dan ada juga faidah yang lain, nanti insyaallah kita lanjutkan. Nah, kita lanjut. Idhaba mughadiban fadhanna allan naqdir alaihi. Ya. Nabi Yunus mengira tindakannya tidak akan membuahkan masalah. Ternyata begitu naik perahu, Pak, kemudian perahunya sudah sampai ke lautan, terjadi badai. Badai yang sangat besar, sampai-sampai awak kapal kemudian memerintahkan untuk mengurangi muatan karena badainya luar biasa dahsyat. Kalau posisi kapal yang penuh muatan tersebut terus-terusan seperti itu, lama-lama karam. Solusinya bagaimana? Kurangi muatan. Maka semuanya bersegera, Pak. Barang-barang yang ada di kapal dilemparkan ke laut satu persatu. Apakah masalah selesai? Tidak. Dalam beberapa keterangan dalam tafsir itu disebutkan sampai ada petir, ada kilat. Ini sampai awak kapal tuh, ini badainya beda dari biasanya. Ini badainya tidak seperti biasa. Sampai kemudian dalam beberapa keterangan dalam kitab tafsir disebutkan awak kapal itu menduga bahwa badai ini dengan izin Allah tentunya terjadi disebabkan ada orang yang melakukan kesalahan. Dalam riwayat lain ada seorang hamba, ada seorang budak yang lari dari majikannya. Ini kayaknya ada orang terhukum yang naik kapal kita, makanya ada badai seperti ini. Akhirnya apa? Karena muatan sudah dilemparkan tapi kondisi masih membahayakan, akhirnya tetap muatan harus semakin dikurangi. Kan barang-barang sudah tidak ada, terus apa dong yang bisa dikurangi? Penumpangnya, Pak. Kurangi penumpang. Harus ada yang mengorbankan diri demi keselamatan masyarakat yang lebih banyak, jumlah orang yang lebih banyak, penumpang yang banyak. Daripada semuanya kemudian meninggal, mending ada yang mengorbankan diri demi keselamatan penumpang yang lain. Maka semuanya sepakat. Terus bagaimana teknisnya? Maka Allah menceritakan fasahama, Nabi Yunus ikut undian, jadi diundi, penumpang diundi namanya. Ya, kemudian siapa namanya yang keluar, maka dialah yang akan dilemparkan. Allah menceritakan fasahama fakana minal mudhadhin. Nabi Yunus ikut dalam undian tersebut dan ternyata Nabi Yunus termasuk yang kalah, namanya keluar. Begitu diundi keluar nama Nabi Yunus alaihi salam. Apa reaksi para penumpang yang lain? Mereka segan. Karena Nabi Yunus ini dikenal, penumpang-penumpang kenal. Ya, awak kapal kenal dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus orang baik, Nabi Yunus orang soleh. Masa kita melemparkan orang baik? Masa kita mengorbankan orang soleh? Mereka segan. Solusinya gimana? Kita undi ulang.
Begitu diundi kedua kalinya, yang keluar tetap Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tetap segan, gimana caranya nih? Undi lagi, ulang lagi, sampai ketiga kalinya nama Nabi Yunus tetap keluar sebagai nama dari orang yang akan mengorbankan dirinya. Sadarlah kemudian Nabi Yunus alaihissalam, ya, dengan apa yang menjadi takdirnya, gitu ya. Maka dengan kesadarannya Nabi Yunus langsung membuka pakaiannya, membuka bajunya. Sadar, nama saya sudah keluar, ya, bahkan 3 kali. Maka Nabi Yunus langsung membuka bajunya dan menjatuhkan diri ke lautan. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Begitu Nabi Yunus melemparkan diri ke lautan, Allah sudah ilhamkan, perintahkan kepada ikan untuk mendatanginya dan langsung menelannya. Faltaqamahul hut. Maka Nabi Yunus langsung ditelan oleh ikan. Wa huwa mulim, dalam keadaan tercela, karena tadi pergi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tercela. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ikan tersebut untuk tidak mencerna Nabi Yunus alaihissalam. Jangan sampai ada tulang yang patah, jangan sampai ada anggota badan yang rusak, jaga. Maka terjagalah Nabi Yunus alaihissalam. Karena secara logika kan sulit untuk bisa seperti itu selamat. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Masuklah Nabi Yunus dalam ikan. Begitu masuk, ya, kemudian tersadar. Dan ternyata begitu tersadar, Nabi Yunus bisa menggerakkan badannya. Berarti saya masih hidup kan? Ya, dalam bayangannya ditelan ikan meninggal, tapi begitu sadar menggerakkan badan bisa, berarti saya masih hidup. Langsunglah kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, ya, menyadari kesalahannya. Dari mulai badai sampai ditelan oleh ikan tersebut, ini semua sudah ditakdirkan memang untuk Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus sadar, akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan karena Yunus termasuk orang yang senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikan Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Yunus akan tetap tinggal dalam perut ikan sampai hari berbangkit, ya. Jadi akan meninggal di situ. Perut ikan akan menjadi kuburannya kalau memang Allah takdirkan demikian, ya. Tetapi tidak terjadi hal tersebut karena Yunus alaihissalam termasuk yang rajin berdoa. Apa doanya Pak? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa nada fil dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya. Jadi selama di dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus terus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para ulama membahas, meskipun tidak ada pendapat yang paling kuat karena tidak ada satupun dalil yang mendukungnya, membahas terkait berapa lama Nabi Yunus tinggal dalam perut ikan. Ada yang mengatakan setengah hari, ada yang mengatakan 3 hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Yang jelas Nabi Yunus tinggal di situ dalam waktu yang cukup lama, senantiasa berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam perut ikan besar, tentu ikan besar hidupnya kan di perairan dalam, ya.
Maka tidak putus asa, tidak hilang keyakinan kepada Allah. Nabi Yunus tetap berdoa kepada Allah sekalipun tidak ada yang mendengar manusia. Kalaupun minta tolong, siapa yang bisa nolongin? Orang yang bisa nolongin siapa? Kedengar aja enggak. Tapi ya, Nabi Yunus tidak kehilangan keyakinan. Ini pernah kita bahas juga terkait doa. Nabi Yunus tidak kehilangan keyakinan, tetap berdoa kepada Allah, yakin didengar oleh Allah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang-orang yang zalim. Menyadari kesalahannya dan terus berdoa dengan itu, membaca doa tersebut. Nah, dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, bahwa riwayat ini satu sama lain saling menguatkan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, ternyata doa Nabi Yunus ini sekalipun dipanjatkan di dasar lautan atau di dalamnya lautan, di lautan yang dalam, ternyata doanya terdengar di langit. Doanya terdengar di langit, didengar oleh malaikat, ya, oleh Allah sudah pasti, ya. Malaikat pun dengar. Kata malaikat, mereka bertanya kepada Allah, ya Rabb, sautun ma'ruf dha'if fi biladin gharibah. Ya Allah, ini suara apa? Kami mendengar ada suara sayup-sayup, ada suara yang kecil, suaranya terdengar lemah, tapi suara ini kami kenal, kami hafal suara ini, kami familiar dengan suara ini, ya. Tapi sekarang suara ini terdengar, ya, sangat pelan, sangat lemah sekali. Dan asal suara ini adalah berasal dari daerah yang asing, bukan daerah yang biasa datang, ya. Suara ini dari tempat tersebut, karena Nabi Yunus kan ada di perairan dalam, bukan tempat yang biasa orang berdoa dari situ. Jadi malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ini suara siapa? Kami kenal nih suaranya, tapi karena kecil, karena lemah suaranya dan asalnya dari tempat yang asing, kami gak punya bayangan siapa pemilik suara ini. Maka Allah kemudian bertanya, apakah kalian tidak bisa menyadari, tidak bisa mengetahui siapa pemilik suara ini? Mereka mengatakan, tidak ya Allah, sama sekali kami tidak punya bayangan suara ini berasal dari suara siapa. Doa yang sampai ke langit ini doanya siapa? Karena saking lemahnya suara ini dan asalnya dari tempat yang asing. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada para malaikat, suara tersebut, doa tersebut merupakan suaranya Yunus alaihi salam, merupakan doanya Nabi Yunus. Dzalika Yunus, dzalika abdi Yunus, itu suara hambaku Yunus, kata Allah. Maka apa kata para malaikat? Oh, Nabi Yunus, orang yang selama ini amalannya diterima oleh Allah naik ke langit, orang yang selama ini doa-doanya senantiasa diijabah oleh Allah, dikenal Pak. Jadi sebelum kasus tersebut, sebelum peristiwa Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan, Nabi Yunus ini sudah banyak amalan solehnya, ya, setiap harinya kata para malaikat, setiap harinya doa-doa Nabi Yunus itu naik ke langit diijabah oleh Allah.
setiap harinya amalan-amalan solehnya diterima naik ke langit. Jadi sudah dikenal. Kata para mereka, oh, Yunus yang itu, yang doanya senantiasa mustajab, yang amalan solehnya diterima setiap hari naik ke langit. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada beliau. Kata para malaikat, didoakan kepada, ya Allah, berilah syafaat kepada Nabi Yunus. Kasihilah Nabi Yunus sebagaimana ya, Engkau memberikan nikmat kepadanya di kala senang, maka sekarang pun di kala Nabi Yunus dalam keadaan duka, Engkau berikan nikmat-Mu kepadanya, ya Allah. Apa jawaban Allah? Itu yang akan saya lakukan. Ya. Maka ini yang kemudian saya jadikan judul di flyer, berusaha untuk dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana caranya agar kita dikenal oleh Allah? Ya, ini bentuk contoh realnya, contoh nyatanya dalam kisah Nabi Yunus. Dan Nabi SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah memberitahukan juga, mengingatkan kita juga. Karena beliau dalam sebuah hadisnya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kita sedang dalam kondisi prima, dalam kondisi jaya, dalam keadaan sehat, berlimpah materi, dalam keadaan kita berada dalam nikmat Allah, kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali Allah. Maksudnya apa? Jadikan semua nikmat itu, fasilitas itu, kesehatan yang Allah berikan, masa muda yang Allah berikan, materi yang Allah berikan, jadikan itu semua sarana agar kita dikenal oleh Allah sebagai pribadi hamba yang baik. Gunakan masa muda, isi masa muda dengan ketakwaan kepada Allah, isi masa muda dengan kesolehan, melakukan amal soleh. Ketika kita sehat, perbanyak amal soleh, rajin datang ke masjid, rajin melakukan sholat sunat dan lain sebagainya, rajin datang ke pengajian, rajin baca Quran, agar apa? Dikenal oleh Allah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kalau dalam kondisi jaya, kalau kita sedang prima, kita mendekatkan diri agar dikenal oleh Allah. Maka ketika kita dalam kondisi lemah, ketika kita dalam kondisi sakit, ketika kita dalam kondisi sudah sepuh, kondisi susah dan lain sebagainya, Allah akan tetap kenal kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi bukan hanya datang kepada Allah itu ketika sakit, baru ingat, baru mau berdoa, baru mau datang ke masjid, baru mau ibadah. Ketika sudah di ujung usia, baru mau ngaji, baru mau sholat, baru mau baca Al-Quran, baru mau menjadi orang baik. Tidak. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Agar dikenal oleh Allah, maka kita yang harus memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ketika sedang sehat, ketika muda, ketika kuat, ketika berlimpah nikmat dari Allah, gunakan itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, dikenal oleh penduduk langit. Maka ketika kemudian datang musibah, datang ujian dari Allah, kita berdoa, hafal penduduk langit itu dengan suara kita.
sehingga penduduk langit kemudian mendoakan, memberikan syafaatnya untuk kita, memintakan syafaat kepada Allah ya, untuk menolong dan juga merahmati kita. Ini yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam ya. Bukan sebaliknya seperti yang dialami oleh Fir'aun dalam masa jayanya, ketika berlimpah materi, ketika diberikan kekuasaan, ketika diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya, tidak digunakan untuk dikenal oleh Allah, justru kufur kepada Allah. Maka ketika datang ujian, datang kesulitan ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di lautan ya, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditolong. Bahkan ada riwayat Pak, Fir'aun itu kan begitu ditenggelamkan oleh Allah dia baru nyadar, dia baru mau beriman. Amantu ya, saya beriman dengan, atau saya beriman kepada Tuhan yang ada, berarti azab nggak akan datang. Tapi kalau Yunusnya nggak ada, berarti azab akan datang. Dicarilah Nabi Yunus di kota, ada nggak? Nggak ada, karena Nabi Yunus yang pergi. Jadi masya Allah ya, segala yang terjadi di alam semesta ini itu semuanya ada hikmah yang luar biasa. Allah yang maha hakim ya, Allah jadikan Pak, Allah jadikan perginya Nabi Yunus ini sebagai sebab datangnya hidayah ya. Perginya kan kisah awal tadi, perginya itu salah karena tanpa izin. Tapi masya Allah ya, hikmah Allah bahwa dengan perginya Nabi Yunus ini menjadi sebab umatnya dapat hidayah. Karena begitu mereka nyari Nabi Yunus nggak ada, wah berarti benar nih ada azab. Dan ternyata datanglah betul, langit berubah warna ya, mereka udah takut, Nabi Yunus sudah nggak ada, berarti benar azab. Begitu lihat langit, langitnya memang berubah warnanya. Akhirnya satu kota pergi ke lapangan terbuka, laki-laki, perempuan, anak-anak, binatang, semua digiring ya, ke lapangan terbuka. Semuanya menangis, semuanya bertobat, semuanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka beriman. Maka azabnya Allah tahan ya, gak jadi, dan mereka semua beriman. Dan Nabi Yunus datang, umatnya dan sudah dalam keadaan beriman ya. Maksud maka Nabi Yunus tadi dapat pahala. Makanya ya, kejadian yang dialami oleh Nabi Yunus ya, hakikatnya itu adalah mengangkat derajat beliau. Karena kata beliau, kondisi Nabi Yunus antara sebelum ditelan oleh ikan dengan setelah ditelan oleh ikan lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, yaitu ketika setelah ditelan oleh ikan sudah lulus ujian. Makanya ada kalanya ujian itu ya, selain tadi menggugurkan kesalahan, ujian itu ada kalanya mengangkat derajat seseorang. Allah uji untuk mengangkat derajatnya ya. Dan ini pun yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam. Allah uji dan lulus ujiannya, tetap bertawakal kepada Allah, tetap yakin kepada Allah ya, tidak putus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lulus ujian, maka naiklah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sedikit kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Masih banyak sekali kisah-kisah yang lainnya terkait dengan beliau, tapi singkatnya kurang lebih demikian. Yang kita ambil dari kisah di hari ini adalah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ditolong oleh Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah. Karena memang sebelumnya ketika dalam keadaan suka, dia memang sudah kenal dengan Allah, dalam artian mendekatkan diri kepada Allah. Ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fi syiddah.
mengenali Allah dalam kondisi kita sedang suka, maka Allah akan mengenali kita ketika kita dalam keadaan duka. Demikian yang bisa disampaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Tadi kan dikatakan bahwa semua nabi itu jumlahnya 124.000 ya. Itu pada saat itu kerajaan apa ada di daerah sana aja di Timur Tengah, apa ada sampai yang di sini kan, Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, dengan jumlah 124.000 itu di mana saja? Tentu ini juga jadi pertanyaan kita, apakah ada nabi yang datang ke Indonesia? Maka banyak di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya tidak ada satupun kaum, tidak ada satupun umat kecuali kami utus kepada mereka seorang nabi atau rasul. Ya. Maka apakah ada yang datang ke Indonesia, ataukah ada yang ke Eropa atau ke Amerika misalkan, atau semuanya terkonsentrasikan di Timur Tengah? Maka ini memang kajiannya adalah kembali ke sejarah. Kembali ke sejarah dalam artian, apakah memang wilayah-wilayah tersebut sudah ada penghuninya atau belum? Ya. Karena saya pernah baca juga bahwa memang dulu terpusat di Timur Tengah, ya, baru kemudian menyebar ke daerah-daerah yang lain. Tapi yang jelas, jika memang sebelum Nabi Muhammad SAW Indonesia, masyarakat Indonesia atau wilayah Indonesia sudah ada penghuninya, ya. Jika di Indonesia sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada penghuninya, maka memang sudah Allah kirim Nabi ataupun Rasul ke wilayah ini. Jika memang sudah ada penghuninya, maka kembalinya adalah apakah sudah ada penghuninya atau belum, ataukah masih terkonsentrasi di wilayah Timur Tengah, ya. Karena memang terkonsentrasi di wilayah Timur Tengah zaman dulu, apalagi ketika setelah banjir gitu kan, memang sangat terkonsentrasi di situ. Kemudian barulah keturunan Nabi Nuh yang menyebar beranak dan lain sebagainya. Hanya intinya bahwasanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah ada satu kaum kecuali kami utus seorang nabi dan juga rasul kepada mereka. Jadi tidak ada kaum yang tidak mendapatkan pemberi peringatan ataupun membawa kabar gembira. Jadi ada yang mendakwah, ya. Kan jumlahnya banyak, 124.000, ya. Karena setiap daerah Al-Kirim. Bahkan ada daerah, ada masa, ya, ada zaman di mana nabinya banyak. Ya, kalau di zaman Nabi Muhammad, nabinya sedunia kan hanya beliau di zaman beliau. Tapi di zaman yang lain itu kayak misalkan Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu nabinya banyak. Ada Nabi Harun, ya. Kemudian ada Nabi Joshua, Nabi Yusha. Kemudian ada Nabi Khidir juga, itu kan banyak. Di zaman Nabi Ibrahim, ya, itu ada Nabi Lut. Di zaman Nabi Isa ada Nabi Yahya, ya. Jadi di zaman dulu di satu masa itu Nabi itu bisa banyak, tidak seperti di zaman Nabi Muhammad, ya, karena memang beliau
Sementara zaman-zaman dulu Nabi itu hanya khusus kayak tadi, Nabi Yunus hanya di Ninawa. Di wilayah lain ya ada Nabi yang lain, di wilayah lain ada Nabi yang lain, seperti itu. Allah, silakan kalau ada lagi. Silakan. Nah, saya pernah baca di baru-baru ini ya, katanya ada keturunan Nabi Muhammad di Indonesia gitu. Itu bagaimana? Ter? Apa kita yakin atau kita ikut atau tidak? Di bukan hanya di Indonesia, namun di daerah lain pun ada. Bahkan kerajaan Yordania sekarang, negara Yordania kan kerajaan itu, rajanya itu keturunan Nabi Muhammad. Jadi satu-satunya kerajaan yang dipimpin oleh keturunan Nabi SAW. Nah, apakah benar mereka keturunan Nabi atau tidak? Memang ada ininya, Pak, ada lembaga untuk memvalidasi dan memverifikasi, ngecek lah benar atau tidak. Di Jakarta ada namanya Robitoh Alawiyah, tempat di mana seseorang bisa dicek itu ada atau betul atau tidak sebagai keturunan Nabi SAW. Biasanya memang orang Arab itu, Pak, diajarkan oleh orang tua. Saya punya murid gitu ya, orang Arab, saya cek tanya langsung, hafal nggak apa namanya susunan nasabnya, hafal nggak garis keturunannya. Murid saya orang Arab itu dia hafal 7 turunan ke atas. Kita hafal sampai beberapa, Pak? Kita paling sampai kakek aja ya, ayah, kakek, habis kakek mungkin lupa. Tapi orang Arab itu memang diajarkan untuk menghafal 7 turunan itu diajarkan. Karena nanti itu ketika misalkan ada seorang yang dia mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, datang ke sana, kemudian diminta untuk menyebutkan nasabnya, dicek benar enggak gitu. Salah seorang keturunan, salah seorang nenek moyangnya itu ada di buku itu, sekarang itu mencakup semuanya. Ya, dari keturunan ini nanti akan akarnya ke sini, keluarga ini, marganya ini kan ada. Ya. Jadi memang ada lembaga khusus untuk memvalidasi, memverifikasi apakah seseorang betul keturunan Nabi atau tidak. Maka kita terima ketika seseorang itu memang dinyatakan sebagai keturunan Nabi, maka kita terima itu sebagai keturunan Nabi. Terus sikap kita menghormati, tapi tidak kemudian secara gulu berlebih-lebihan, dalam artian menganggap bahwasanya semua perkataannya pasti benar. Tidak, tetap saja ya, yang kita jadikan patokan misalnya ya, apakah dia menjalankan sunnah Nabi atau tidak, melaksanakan sunnah Nabi atau tidak, itu yang tetap kita patokan. Ya. Jadi tidak hanya kemudian sebatas keturunan Nabi, oh berarti sudah pasti dijamin baik, tidak. Ya. Tetap saja ya, mereka diberikan kewajiban juga yang sama dengan kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasul SAW. Tidak otomatis bebas, tidak otomatis dapat keistimewaan amalan gitu. Ya. Bahkan Nabi SAW saja kan manggil kerabat beliau ketika di Mekah, dipanggil. Bahkan putri beliau saja dipanggil, ya Fatimah binti Muhammad. Ya, wahai
wahai Fatimah putri Muhammad, beramallah, bertakwalah kepada Allah, karena saya tidak bisa menolong kamu di hadapan Allah. Gitu. Kan semua masing-masing Allah. Ya. Maka jika Nabi saja ke putrinya seperti itu, menyuruh untuk beramal, bertakwa, karena Nabi tidak bisa menolong nanti. Gitu. Dalam artian ya memberi syafaat bisa, tapi semuanya adalah memiliki kewajiban yang sama untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bisa benar, bisa keliru. Maka yang benar yang kita ambil, yang kelirunya ya tidak kita ambil seperti itu. Karena ya ada saya pernah juga menemukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perempuan, tapi ya tidak menutup aurat. Dalam masalah itu ya yang jelas keliru seperti itu. Maka sebatas itu saja bahwa kita hormati ya, beliau sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlakukan dengan baik, tapi tidak secara tadi gulu berlebih-lebihan. Manusia biasa juga dalam artian bisa keliru, bisa benar. Yang kelirunya ya kita tinggalkan, yang benarnya sesuai dengan sunnahnya yang kita ambil. Demikian Allah. Kita cukupkan dulu. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan bisa ada faidah, ada hikmah yang bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya. Yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah.